Salam, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya dalam program kita Sate Online, Sharing Santai Online. Masih dalam tema besar kita Melody of Singleness. Dan setelah kita semalam membicarakan tentang hidup terus setelah putus, maka hari ini kita akan membahas topik tentang bolehkah online dating. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai seorang single, pergumulan mencari teman hidup itu adalah sebuah pergumulan yang sulit. Dan ini tidak mudah untuk diselesaikan, sehingga mengakhiri status unwanted single tadi. Banyak cara dilakukan, dan salah satu cara yang dipakai itu adalah menggunakan biro jodoh Kristen. Lalu pertanyaannya, apakah anak-anak Tuhan boleh menggunakan biro jodoh untuk kemudian menemukan teman hidupnya? Apa yang mesti diketahui oleh teman-teman kita yang masih single untuk kemudian bisa terlibat atau masuk ke dalam biro jodoh itu, sehingga saudara punya modal yang cukup untuk saudara itu melakukan sesuatu yang baru. Nah, hari ini kita akan bahas 3 hal saja yang perlu saudara pahami sebelum saudara masuk ke dalam biro jodoh. Yang pertama, ada isu teologis yang penting untuk saudara mengerti. Isunya adalah ini bukan tentang bagaimana, ini tentang siapa. Jadi yang saya maksud adalah Allah itu tidak concern dengan bagaimana caranya saudara mendapat teman hidup. Allah lebih concern kepada dengan siapa saudara nanti itu akan berelasi atau mendapatkan prospective spouse atau calon pasangan yang prospektif. Nah, ini penting untuk saudara pahami, saudara, supaya saudara nggak mengalami kebimbangan di sana. Tidak berarti bahwa saudara itu harus membagikan semua profil saudara kepada semua situs-situs yang menyediakan jasa atau layanan jodoh. Tidak seperti itu. Saudara juga harus melakukannya dengan selektif. Saudara harus pegang prinsip-prinsip firman Tuhan. Misalkan di dalam 1 Korintus 7 ayat 39 di sana dikatakan tentang kita boleh menikah tapi harus dengan sesama orang percaya. Misalkan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 kita itu boleh married, tetapi tentu dengan mereka yang sepadan, yang seiman, yang di dalam Tuhan. Jika prinsip-prinsip ini terpenuhi dan saudara menemukan orang yang seperti itu, apa salahnya saudara itu menggunakan layanan biro jodoh untuk kemudian menemukan teman hidup. Tetapi saran saya adalah prinsip-prinsip kebenaran itu tidak boleh tidak, itu mesti terpenuhi. Karena isunya bukan bagaimana caranya saudara menemukan, isunya adalah siapa orang yang akan menjadi prospective spouse saudara, atau calon pasangan yang prospektif itu. Yang kedua, butuh pengenalan diri dan kebijaksanaan. Ini penting. Mengapa demikian? Karena online dating memang tidak berdosa, tetapi yang namanya online selalu membawa kita kepada resiko-resiko yang kadangkala tidak pernah kita pikirkan. Sehingga di sana saudara perlu untuk mengenali diri. Saudara pasti tahu bahwa tidak semua orang itu punya maksud baik maka menggunakan online. Contohnya biro jodoh itu tadi. Ada orang-orang yang punya maksud tidak baik dan dia masuk dalam biro jodoh itu dan saudara bertemu dengan orang-orang itu. Maka bagaimana caranya supaya aman? Setidaknya saudara itu mengurangi risiko. Saudara butuh pengenalan diri. Saudara harus kenali diri saudara. Apakah saudara orang yang mudah tertarik dengan penampilan dibandingkan dengan karakter orang? Apakah saudara orang yang lebih tertarik dengan karisma dibandingkan karakter? Apakah saudara itu lebih tertarik dengan orang yang menampilkan kekayaan dibandingkan dengan ketekunan? Orang itu kemudian saudara tertarik dengan orang yang pendidikannya tinggi dibandingkan orang yang Christ-sentris. Ya, saudara perlu kenali diri. Apakah saudara itu punya kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik? Karena kalau itu yang saudara miliki, maka online dating bukan tempat yang tepat untuk saudara mencari teman hidup. Saudara akan mengalami masa sulit nanti
Jadi perhatikan, tidak boleh saudara itu mempunyai namanya lack discretion atau hikmat yang rendah. Sehingga kalau saudara kekurangan hikmat, online dating sekali lagi bukan tempat yang tepat untuk saudara. Perhatikan Amsal 14 ayat 8 berkata demikian. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya sendiri. Jadi kenali saudara, pahami dan coba mengerti diri saudara, kecenderungan-kecenderungan saudara, sebelum saudara terlibat di dalam atau masuk ke dalam situs-situs seperti biro jodoh seperti itu, karena saudara bisa terjebak oleh dalam tanda kutip kebodohan saudara yang tidak berhikmat itu. Yang ketiga, apa yang mesti saudara miliki selain dua hal tadi? Yang ketiga adalah perlu mentor spiritual. Yang menjadi masalah adalah para single itu kemudian merasa malu ketika mereka masuk dalam situs-situs seperti situs perjodohan online. Kenapa demikian? Karena dia merasa ingin sangat private sehingga orang lain tidak perlu tahu. Kemudian saudara menutup diri dan tidak merasa penting. Saudara tidak transparan dengan orang-orang yang dekat dengan saudara. Saudara menyembunyikannya karena merasa malu dan lain sebagainya. Nah, saya mau membaca firman Tuhan dari Amsal 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Jadi, adalah bijaksana untuk saudara bersikap transparan. Tentu tidak kepada semua orang. Tentu kepada orang-orang yang saudara percayai, yang saudara anggap dewasa secara spiritual, yang saudara anggap objektif, yang saudara anggap memiliki hikmat Allah untuk memberimu pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sehingga tidak hanya menyenangkan dan mengiyakan apa yang saudara katakan terhadap prospektif spouse yang tidak kamu kenal itu, tetapi dia memberikan pertimbangan-pertimbangan yang matang, objektif, yang menyebabkan saudara bisa mengambil keputusan dengan baik. Jadi hari ini kita hanya bicara 3 itu saja. Besok kita sambung lagi masih di dalam topik yang sama, bagaimana menggunakan situs perjodohan, atau bolehkah kita itu online dating. Kiranya kebenaran Allah memerdekakan kita. Salam.